Kita awali dengan doa. Ibu minta Maksi untuk pimpin doa. Marilah kita berdoa dan Bapa terus amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema satunya Rukun dalam perbedaan. rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1 kita pada hari ini tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, setelah mengamati tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan beradaptasi berdasarkan habitatnya. Yang kedua, setelah membaca, peserta didik dapat menuliskan informasi dan data-datanya dalam bentuk program konsep. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, ya, perhatikan gambar yang ada di layar ini. Ya. Dari di layar ini ada 3 gambar. Ya. Sekarang dari 3 gambar ini kalian akan diskusikan dalam kelompok kalian. Ya. Jadi setiap kelompok akan mendiskusikannya. Jadi ini ada pertanyaannya yang akan kalian isi. Sedangkan gambarnya ada di papan atau ada di layar ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian. Silakan saja. Jadi ada 3 gambar. 3 gambar ini kalian tuliskan. Yang pertama, tempat hidupnya. Masing-masing gambar ini kalian tulis dia punya tempat hidupnya. Dan yang kedua, masing-masing gambar ini juga kalian tulis dia punya ciri-ciri. Ya, ciri-ciri tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Ya, silakan kerjakan dalam kelompok. Kerjakan dalam kelompok. Tulis tempat hidupnya dulu. Nama tumbuhannya beserta tempat hidupnya. Setelah itu ciri-cirinya. Ya. Sudah selesai. Sudah? Ya. Kalau sudah, kita presentasikan hasil diskusi kita. Kita pada kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan maju di depan dan presentasikan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 1. Yang pertama, perhatikan gambar pada layar PowerPoint ini. Tuliskan tempat hidup tumbuhan tersebut. Tumbuhan tersebut berdasarkan tempat atau lingkungan hidup. 1. Bunga tertai hidup di air. 2. Bunga kaktus hidup di tempat kering. 3. Lumut hidup di lingkungan merah. Ciri-ciri bunga tertai memiliki daun yang lebar, batangnya berongga, akarnya di dalam air,
Ciri-ciri bunga kaktus memiliki banyak cadangan air. Lumut memiliki daun yang kecil. Demikianlah hasil laporan kami dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Pagi sama. Selamat pagi juga. Nama tumbuhan hidupnya. Ciri-ciri. 1. Bunga petai. Hidup di air. 2. Bunga kaki. Hidup di daerah kering. 3. Lumut. Hidup di tempat lembab. 1. Bunga petai hidup di air. 2. Bunga kaki. Tempat hidupnya di daerah kering. 3. Lumut. Tempat hidupnya di air. 4. Ciri-ciri tumbuhannya tersebut berdasarkan tempat lingkungannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya akan melaporkan hasil pekerjaan kami dari kelompok 3. Perhatikan gambar di poin. 1. Bunga teratai, tempat hidup di daerah air. 2. Bunga kaktus, tempat hidup di daerah kering. 3. Lumut, tempat hidup di daerah lembab. Ciri-ciri. 1. Ciri-ciri bunga teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. 2. Ciri-ciri bunga kaktus, batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. 3. Ciri-ciri lumut, penguapan terjadi dengan lama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang perhatikan. Jadi yang kalian sebutkan tadi, hidup di daerah air, hidup di daerah kering, dan ada yang hidup di daerah lembab. Ya. Beserta dengan ciri-cirinya. Yang kalian sebutkan tadi atau kalian presentasikan tadi itu merupakan adaptasi. Ya. Adaptasi itu adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuannya itu adalah untuk mempertahankan hidupnya. Dan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang hidup di daerah perairan atau yang hidup di lingkungan perairan. Biasanya disebut dengan hidrofit. Yang kedua, yang hidup di lingkungan lembab. Itu biasa disebut dengan hidrofit. Dan yang terakhir, yang hidup di lingkungan daerah kering atau di daerah kering itu disebut dengan xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit itu contohnya adalah bunga teratai dan eceng gondok. Ciri-ciri daerah tumbuhan yang hidup di daerah hidrofit itu yang pertama akar. Akarnya berada di dalam air. Yang kedua, batang. Batangnya berongga. Batang berongga itu untuk apa? Batangnya berongga untuk Mempercepat penguapan. ya, untuk mempercepat penguapan. Dan yang berikut, yang terakhir, daunnya. Daunnya itu berbentuk lebar, tipis. Fungsinya itu untuk apa? Mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Ya, mencegah daunnya membusuk karena Selalu terkena air. Ya. Itu ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Yang berikut adalah ciri-ciri tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau hidrofit. Contohnya itu adalah tumbuhan paku dan lumut. Ya, paku dan lumut. Ya. Kita mulai dari punya ciri-cirinya. Tumbuhan yang hidupnya di daerah hidrofit itu memiliki akar, batang, dan daun. Akarnya itu berada di dalam tanah. Akarnya berada di dalam tanah. Batangnya itu tidak tampak
Tidak. Tidak, karena batangnya juga kecil, tertutup tanah. Yang berikut, daunnya itu berbentuk melingkar atau menggulung. Ya, melingkar atau menggulung. Dan yang terakhir adalah xerophyt. Tumbuhan xerophyt itu berarti tumbuhan yang hidup di daerah kering. Dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia punya batangnya. Batangnya itu tebal. Kemudian akarnya itu sangat panjang untuk menyerap sumber air. Ya. Dan yang berikut, daunnya itu bagaimana? Berduri. Ya, daunnya berduri. Ya. Bisa mengerti penjelasan ibu ini? Bisa. Kalau bisa, kalian kerjakan ya, LKPD yang ada ini. Gambar tumbuhan. Ya. Tumbuhan teratai. Kemudian di dalam situ ada teks yang ada kalian baca, dan isi teksnya itu kamu buat dalam bentuk peta konsep. Cari informasinya dalam peta konsep dengan menggunakan kata tanya. Ikut. Yuri, baca ini supaya kita bisa bahas bersama-sama LKPD ini. Agar dapat menyesuaikan, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh berjalan sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Sudah dengar teman baca? Sudah. Kita bisa menentukan informasi menggunakan kata informasi dari teks tadi. Teks tadi bercerita tentang bunga teratai. Jadi kita bisa menentukan informasi bunga teratai berdasarkan kata tanya. Kata tanya yang digunakan itu biasanya kata tanya apa saja? Bagaimana, apa, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kalian diminta untuk membuat kata tanya. Maksi. Apa nama tumbuhan tersebut? Ya, apa nama tumbuhan tersebut? Nama tumbuhan tersebut itu apa? Bunga teratai. Ya. Ada lagi? Ada. Ya. Silakan Riko. Kata tanya yang berikut. Mengapa daun teratai dapat mengapung di air? Mengapa daun teratai dapat mengapung di air? Yang berikut, Marco. Kapan bunga teratai melakukan? Ya, kapan bunga teratai melakukan fotosintesis? Siang Siang hari. Ya. Jadi rangkuman pembelajaran kita pada hari ini itu ada pembelajaran kita dan bahasa Indonesia. IPA itu kita belajar tentang penyesuaian tumbuhan beradaptasi berdasarkan lingkungan hidupnya. Bahasa Indonesia kita menentukan peta konsep menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan kasih tugas. Tugasnya kalian catat. Perhatikan tumbuhan di rumah kalian. Tuliskan ciri-cirinya. Pertemuan berikutnya. Pertemuan pada besok ya. Ya. Sekarang kita berdiri. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kepada Yeni, Ibu silakan untuk doa kita. Amin.